Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvita Anggraini, MPN 2018 11 Saya kuliah di Stikes Baitur Rahim Jambi. Saya akan mempraktekkan tentang role play tak perilaku kekerasan. Saya di sini sebagai fasilitator dan observer narator. Baik, saya akan membacanya. Di sebuah rumah sakit jiwa di ruangan staber tanpa terlihat tim perawat akan melaksanakan terapi aktivitas kelompok kepada kelompok pasien dengan perilaku kekerasan dengan berbagai macam. Sebab adapun latar belakang pasien dan pasien itu untuk pasien pertama Nyonya N berumur 28 tahun dengan latar belakang pernah diselingkuhi istrinya dan saat ini masih berstatus suami istri. Nyonya A berumur 34 tahun dengan berbagai macam tuntutan dari sang istri dan juga sampai saat ini masih berstatus suami istri. Nyonya S berumur 27 tahun mengalami latar belakang ditinggal pergi. Sang istri tanpa kejelasan sampai saat ini masih di dalam tahap pengingkaran bahwa istrinya telah pergi dan sering mempelampiaskan dengan mengamuk menghancur barang-barang yang ada pasien. Masih berstatus suami istri. Perawat sudah memilih pasien yang sesuai dengan indikasi dan membuat kontrak dengan pasien. Tim terapis sesudah mempersiapkan materi yang akan disampaikan serta alat dan bahan untuk melakukan terapi. Kemudian perawat terapis memasuki ruangan yang sudah ditempatkan dan dimulai aktivitas kelompok pasien dengan perilaku kekerasan. Memperagakan perilaku kekerasan dan perawat. Fasilitator, apa yang ibu rasakan setelah bapak memaki-maki seperti tadi? P. Pasien X1. Saya merasa tidak nyaman di tenggorokan saya sakit karena teriak-teriak. Terima kasih, cuman itu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Selamat pagi Sus. Pagi Sus. Saya Prof Eri yang memimpin jalan tak pada pagi ini. Saya ditemani oleh Suster Ratu, perawat Melvita yang membantu dalam tek hari ini. Bisakah Bapak masing-masing memperkenalkan diri kepada kami dan senangnya dipanggil apa? Nama saya Hoibah Oktarini, biasa dipanggil Hoibah. Nama saya Nikma Aulia, bisa dipanggil Nikma.
Nama saya Silvi Aswanti, bisa dipanggil Silvi. Apakah ibu-ibu di sini masih ada yang punya rasa kesal dan jengkel? Kadang-kadang ada, Sus. Masih ada rasa kesal sus, tapi kadang-kadang. Kadang-kadang memang masih ada, Sus. Baiklah ibu, jadi terapi aktivitas kelompok yang kita laksanakan ini yang pertama bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda yang muncul ketika marah. Apa saja hal yang menyebabkan ibu marah? Lama kegiatannya kita kira-kira kurang lebih 30 menit. Dan jika nanti Bapak mau meninggalkan ruangan diharapkan Bapak meminta izin terlebih dahulu. Serta ibu-ibu diharapkan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baiklah, bagaimana kalau kita akan berbincang-bincang sekarang tentang perasaan marah ibu? Apakah ibu mau? Baik sus. Nah, ibu, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Biasanya tanda-tanda fisik apa yang muncul ketika ibu mau marah dan sedang marah? Saya biasanya dada saya berdebar, Sus. Kalau saya biasanya tangan saya mengepal sus, muka saya terasa panas, mulut saya tertutup. Kalau saya, Sus, mata saya melotot. Iya, benar sekali. Tanda-tanda marah seperti yang sudah ibu-ibu sebutkan tadi. Muka terasa panas, tangan mengepal, rahang atau mulut tertutup, mata melotot, dan juga dada berdebar-debar. Jadi ibu-ibu sekalian sudah dapat mengenali dan mengetahui tanda-tandanya, bukan? Iya sus, sudah bisa. Kita masuk ke tujuan kedua ya. Kami ingin mengetahui penyebab kemarahan ibu-ibu yang mengarah kepada kekerasan. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan ibu-ibu marah? Karena saya diselingkuhi. Karena saya selalu dituntut. Karena ada yang baru hilang di dalam hidup saya, Sus. Mereka itu siapa ibu ya? Suami saya, Sus. Suami saya juga sus. Suami saya, Sus. Oh, begitu ya. Jadi penyebab marah ibu-ibu semua dikarenakan oleh suami ibu. Apakah jika ibu merasakan marah, ibu merasakan tanda-tanda seperti yang ibu sebutkan tadi? Seperti dada ibu berdebar-debar, mata melotot, rahang terkatup rapat, dan tangan mengepal? Iya, Sus. Apakah sebelumnya ibu pernah marah? Apakah penyebabnya sama dengannya sekarang? Terus, apa yang ibu lakukan ketika ibu mengalami marah tersebut? Pernah, Sus. Entah mengapa saya suka emosian dengan orang lain. Karena saya mengingat suami saya yang selingkuh, sehingga saya teriak dan memarahi orang di sekitar saya. Tentu saja pernah, bahkan sering. Ya sus, sama seperti sekarang saya melihat orang lain seakan-akan menuntut saya terus menerus. Jadi saya lempari mereka dengan barang-barang yang ada di sekitar saya sus, seperti ini misalnya. Saya sangat sering marah, Sus. Penyebabnya ya karena suami saya yang menghilang. Jadi saya melihat orang-orang seperti menyembunyikan suami saya. Lalu saya mengejar orang-orang itu dan akan memukulnya, Sus. Perilaku kekerasan apa yang sering ibu lakukan? Dan ibu bisa tidak untuk memperagakannya? Paling sering saya memaki orang, Sus. Melempar barang ke orang lain yang paling saya sering lakukan. Memukul orang lain, Sus, yang paling saya lakukan. Baiklah ibu, karena ibu tadi sudah menyebutkan kebiasaan ibu harus sering membentak orang, ibu melempar barang, dan ibu sering memukul orang. Nah, ibu-ibu bisa memperagakannya dengan perawat Melpita. Apa yang ibu rasakan setelah ibu memaki-maki seperti tadi? Saya merasa tidak nyaman. Tenggorokan saya sakit karena sering teriak-teriak, Sus.
Barang-barang saya pada rusak karena banyak saya lemparin. Kalau saya, tangan terasa sakit karena memukul orang lain. Nah, hal-hal yang ibu rasakan tadi merupakan dampak yang ditimbulkan karena perasaan marah yang tak terkendali tersebut. Dari Ibu Hoibah, karena teriak-teriak bisa kehilangan suara saya. Ibu Nikmah, karena marah-marah barang-barang bapak banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dan Ibu Silvi, tangan ibu sakit dan terluka karena memukul. Apakah ibu-ibu sekalian merasa rugi? Iya, Sus. Bagaimana ibu setelah ibu melakukan simulasi perilaku kekerasan? Lumayan tenang, Sus. Rada sedikit legaan sih, Sus. Merasa sedikit nyaman, Sus. Saya ingin bertanya, apa saja tadi tanda-tanda yang ditimbulkan ketika marah? Apakah ibu masih ingat? Ingat, Bisa disebutkan ibu-ibu dari Ibu Silvi? Tangannya mengepal, Sus, dan matanya melotot. Ya ibu, bagus. Kalau dari Ibu Hoibah? Kalau saya muka terasa panas, rahang tertutup, Sus. Ya ibu-ibu. Yang terakhir, bisa disebutkan dengan Ibu Nikmah? dada saya berdebar-debar, Sus. Ya bagus bu. Apakah ibu tahu dan mengerti dampak perilaku kekerasan yang ibu lakukan atau simulasikan tadi? Ya, sekarang saya tahu, Sus. Dengan saya memaki tadi, saya bisa kehilangan semuanya. Ya, sekarang saya tahu kerugian yang saya dapat buat yaitu dengan melempar barang tersebut, maka barang-barang saya akan terbuang dan hancur. Tentu saja saya tahu dampak dari perilaku yang saya lakukan, Sus. Dampaknya yaitu tangan saya menjadi sakit dan terluka karena memukul orang. Nah, ibu sudah mengetahui tanda gejala serta akibat dari perilaku ibu tadi. Saya ingin sedikit menambahkan dari Ibu Hoibah, berteriak tadi tidak hanya menyakiti untuk ibu sendiri, tapi bagi orang lain juga berdampak. Misalnya istirahat orang lain terganggu, ibu dijauhi orang lain, begitupun juga dengan Ibu Nikmah. Juga pasti merasa rugi selain untuk ibu sendiri, orang lain yang ibu lempari juga akan terluka oleh benda-benda yang ibu lempar. Untuk Ibu Silvi, ibu juga merasakan sakit di tangan ibu. Orang lain yang ibu pukul pun juga pasti merasa sakit. Dan ibu dijauhi oleh orang lain tersebut. Ibu-ibu sudah bagus, bisa menyampaikan penyebab marah, tanda dan gejala marah, dan sudah dapat mendiskusikan perilaku kekerasan tersebut. Kita sudah 30 menit melaksanakan TAK. Baiklah ibu-ibu, hari Kamis nanti kita akan melakukan kegiatan TAK lagi dengan topik yang berbeda.